Berlatar di sebuah hutan purba, terlihat seekor bayi dinosaurus yang sedang mencari makan, yang bersamaan dengan itu, seekor dinosaurus dewasa pun bersiap memangsanya, dan tak lama kemudian. Rupanya, itu hanyalah potongan adegan dari proyek film dokumenter Jeff untuk membuktikan benar tidaknya dinosaurus pernah ada di bumi, di mana asistennya yang bernama Vanessa pun memberikan informasi tentang nama Dr. Jost yang konon mengetahui dan pernah melihat keberadaan dinosaurus secara nyata yang membuat Jeff tertarik untuk menemuinya. Let's go check it out. Set it up. I already did. We leave tomorrow. Beralih pada sebuah rumah tepat saat bocah bernama Ethan yang gemar mendokumentasikan apapun dengan kamera HP-nya dan saudara perempuannya yang bernama Madison yang sering dibuat kesal oleh Ethan, di mana saat sang ibu pergi kerja, ia terus mengejar Madison hingga ke rumah pohon. Di sana Ethan terus merekam wajah Madison untuk diunggah ke sosial media miliknya yang jelas membuat Madison risih dan dibuat kesal. I'm sorry, Maddie. Sesaat Ethan teringat jika di hari itu ada rilisan HP terbaru di sebuah gerai, di mana Madison yang tertarik pun menyetujui ajakan Ethan untuk melihat ke gerai tersebut. Di tengah perjalanan, Ethan yang masih sibuk merekam dengan HP miliknya dikejutkan oleh seorang pria yang tertabrak mobil yang membuat keduanya tertarik untuk melihatnya. Namun tingkah kocak terlihat saat pria itu pura-pura terluka parah dan meminta Madison untuk mendekat. Tepat saat si pengendara mobil sedang menelpon ambulan. Pria itu pun memberikan tas yang ia bawa dan menyebut satu nama bernama Wendy yang mungkin si pemilik tas tersebut. So, just hurry, please, and good. Keduanya pun kembali ke rumah pohon itu dengan tas yang mereka bawa dari pria tadi. Meski terlihat penasaran, Madison ragu untuk membuka tas itu dan menyerahkan pada Ethan untuk membukanya. Keduanya pun terkejut saat tas itu bergerak sendiri, dan ketika Madison membukanya, terlihatlah sebuah telur dengan ukuran yang tak lazim disertai kemunculan seekor bayi dinosaurus yang sempat membuat mereka takut. Namun meski agresif, bayi dinosaurus itu sepertinya tak membahayakan mereka. Saat tahu jika bayi dinosaurus itu jinak dan bertingkah menggemaskan, Madison berani mendekati dan bahkan memberi nama Gopher untuknya. Namun, saat itulah Ethan baru terpikir terkait nama Wendy yang disebut pria tadi melalui rekaman video yang sempat diambilnya, hingga terpikirlah untuk mencari tahu siapa sebenarnya Wendy tersebut. Terlebih Ethan menemukan alat pelacak di tas itu. Jermaine, I have it on video. Di sisi lain, Jeff dan Vanessa memulai rutinitas mereka dengan terlebih dulu mampir ke kedai kopi sambil berbincang terkait Dr. Jost dan mantan wali kota yang mengklaim pernah melihat keberadaan dinosaurus. Yang mana percakapan itu didengar oleh wanita pelayan kedai tersebut yang sepertinya mengetahui kedua nama yang sedang dibicarakan Jeff dan Vanessa, namun ia memilih untuk tak mengakuinya. Wait. Do you know anything about it? No. Thank you. Oh, switch. Kembali pada pria tua itu yang sebut saja Bob yang kini sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Namun saat suster itu pergi, ia pun memilih kabur dengan selang infus yang ia bawa dan tingkah konyolnya. Saat keluar itulah, Bob rupanya mencoba kabur dengan menyamar sebagai Dr. Holzer dengan seragam dinas yang ia curi. Namun seorang suster menghadangnya karena menganggap Bob sebagai dokter asli untuk ikut ke dalam ruang operasi. Sampai di sana, Bob memilih pingsan agar asinya tak diketahui. Namun saat tersadar Bob terlihat gugup di hadapan suster Nurse yang ada di hadapannya. The surgery was a success. Glad to hear it. Tak lama kemudian, Bob tetap memaksa kabur dari sana meski saat itu kondisi sedang ramai. Beralih pada Jeff yang bersiap melakukan sesi wawancara dengan Dr. Jost dan mantan wali kota yang pernah terlibat kasus perampokan bank bernama Samuel Patterson, di mana saat itu,
Josh menyebut jika ia saat ini sedang melakukan uji coba menghidupkan dinosaurus dengan DNA buaya peliharaannya yang dijadikan subjek percobaan. Namun meski sebelumnya sempat gagal, ia meyakini akan berhasil. Akan tetapi sepertinya kondisi mental keduanya terguncang yang membuat sesi wawancara itu pun kacau. Hingga Jeff memilih untuk mengakhirinya. Okay, thank you both very much. I think we're good. Kembali pada Ethan dan Madison yang berhasil mengetahui terkait Wendy yang ternyata adalah pelayan kedai kopi yang tadi didatangi Jeff dan Vanessa, di mana saat itu, Ethan berniat untuk mengunggah semua rekaman video tentang bayi dinosaurus itu ke akun sosmed pribadinya yang diyakini akan dibanjiri banyak viewer. Namun ide tersebut ditentang oleh Maddie yang menilai itu sama halnya dengan mengeksploitasi demi kepentingan pribadi yang membuat mereka saling berdebat. We need to protect Spike. Because it's not the right thing to do. Di tengah perdebatan itu, dinosaurus itu pun melangkah keluar tepat saat sebuah objek portal terlihat, di mana saat itu, keduanya pun baru sadar jika bayi dinosaurus itu pergi dan segera mengejarnya yang dikhawatirkan akan mengarah ke kota. Sementara itu, kita akan diperkenalkan Mason Jenkins, seorang wali kota baru yang kedatangan Jeff ke kantornya untuk mengurus perizinan selama beberapa hari dalam proyek film dokumenternya di kota itu terkait dinosaurus. Hingga tanpa ragu Mason pun dengan senang hati mengizinkannya. Wanted to inquire about getting a permit to shoot around town and possibly interview. Of course. Just ask my assistant, she'll get you all the necessary paperwork. Tak lama setelah Jeff pergi, Wendy pun datang yang tak lain adalah istri Mason yang memberitahu informasi penting terkait kedatangan Jeff ke kafenya tadi dan berbicara tentang dinosaurus. Dan terungkaplah jika ada hal penting yang disembunyikan Mason dan Wendy terkait dinosaurus itu. Terlebih saat Wendy kesal karena Mason mengizinkan Jeff untuk syuting di kota mereka. Why did you give him the permit? I had to. I don't want them getting suspicious, right? Mason pun menyebut jika ia sengaja mengizinkan Jeff syuting di kota mereka agar mereka tak dicurigai terkait hal yang mereka sembunyikan tentang dinosaurus itu, di mana Mason dan Wendy rupanya memiliki rencana besar yang berkaitan dengan portal misterius tadi yang akan terbuka dalam 5 hari lagi tepat saat bulan purnama. Alright. Saat keduanya keluar, mereka pun dihampiri Bob yang menyampaikan kabar tentang tas titipan nenek Wendy yang harusnya ia berikan pada Wendy. Namun karena hal itu sangat dirahasiakan oleh mereka, Mason meminta Wendy untuk membawa Bob ke kafe. Wendy, take him to the coffee shop, okay? Here. Let's go. Sampai di sana, Bob lalu menceritakan terkait tas titipan itu yang berisi telur dinosaurus yang sempat ia berikan pada Madison dan Ethan tadi yang kini sudah tak ada di tangannya. Di mana Bob pun berharap jika Madison dan Ethan bisa menjaga telur itu dan bisa mendapatkannya kembali secara utuh sebelum portal itu terbuka sepenuhnya yang akan membuka jalan masuk antara dunia dinosaurus dan dunia manusia. Bob menyebut jika sampai telur itu menetas, diyakini akan ada dinosaurus besar yang akan masuk dari portal itu. Namun tak lama Ethan dan Madison pun datang ke sana dan menyebut jika telur itu telah menetas dan dinosaurusnya kabur. Namun meski dinosaurus itu telah menelan alat sensor pelacak, mereka harus kehilangan sinyal pelacak itu yang membuat mereka kehilangan jejak. We lost signal and now we can't find me. Bob yang mendengar itu pun terkejut, mengingat jika bayi dinosaurus itu lahir di luar habitatnya, dinosaurus itu akan mengalami pertumbuhan 4 kali lebih cepat dari biasanya, di mana setelah itu, muncullah Gopper yang kini sudah semakin besar dan kemudian menghilang dari pandangan mereka. I lost signal. Of course you lost signal. Singkat cerita, Jeff dan para krunya pun mulai menjalani syuting mereka. Namun seketika, suasana berubah tegang saat Jeff melihat objek yang tertangkap kamera yang berada di belakang pemerannya, di mana setelah itu. What? You got a note for me, Jeff? Mereka pun serempak mengejar bayi dinosaurus itu yang masuk ke sebuah lorong. Hingga di sanalah Jeff mulai percaya terkait kebenaran cerita dinosaurus dan merubah rencananya untuk menangkap dinosaurus itu dengan meminta krunya untuk masuk ke lorong itu. Namun inilah yang terjadi. Dari sanalah Jeff pun menyadari jika ia membutuhkan seorang ahli reptil yang bisa membantunya untuk menangkap dinosaurus itu. We need a professional. Di tempat terpisah, Madison dan yang lainnya terus berupaya mencari Gopper,
di mana Bob lalu menunjukkan sebuah peta kota itu yang berdekatan dengan hutan dan posisi portal itu yang tak jauh dari hutan yang menduga jika dinosaurus itu akan kembali ke habitatnya melalui portal sesuai dengan nalurinya. Namun saat itu, Ethan yang sempat mendengar jika Jeff akan mencari seorang ahli untuk menangkap dinosaurus itu membuat Wendy merasa jika Jeff akan lebih dulu menemukan makhluk itu. They're gonna find you before we do. Maybe we make sure they hire the right professional. Esok harinya, Jeff dan yang lainnya terlihat duduk di kedai kopi tempat Wendy bekerja, di mana tak lama datanglah Bob yang menyamar sebagai ahli reptil untuk membantu Jeff, dan setelah menerima bayaran, Bob dengan semangat meminta mereka untuk segera bergerak cepat menangkap dinosaurus tersebut. Come on, trail's getting cold. Sementara itu, Ethan, Madison, dan Wendy tak kalah cepat untuk mencari dinosaurus itu, meski sinyal pelacak di dalam tubuh dinosaurus itu belum berfungsi, dan bersamaan dengan itu, Bob membawa Jeff dan krunya memasuki hutan untuk menemukan petunjuk melalui jejak dinosaurus yang mungkin akan mereka temukan. Lizard! Oh, wait. Di sisi lain hutan itu, Ethan dan yang lainnya mulai mendekati lokasi keberadaan portal yang menuju ke dunia dinosaurus itu. Namun seketika, Ethan kembali mendapati sinyal pelacak yang kembali berfungsi, dan tak lama kemudian. Mike, go where are you going? Kembali pada Jeff dan yang lainnya yang masih melakukan pencarian, di mana Vanessa sempat kesal dengan Bob yang hanya mengajak mereka berputar-putar di hutan itu, sehingga Jeff pun mulai curiga jika Bob bukan ahli penangkap reptil. Bahkan Bob dengan sengaja minta istirahat untuk makan walau mereka belum lama melakukan pencarian. What are you doing? You said we were hot on its trail. If I don't eat, I get lightheaded. Setelah memberikan waktu 10 menit untuk Bob menikmati makanannya, Jeff mengatakan kecurigaannya pada Vanessa terkait Bob yang diduga ahli reptil KW. Terlebih lagi Bob justru malah tertidur di tengah hutan, di mana setelah itu. Where did you find this guy? Online. It was highly recommended. Sontak saja kemunculan portal itu membuat Jeff dan yang lainnya terkejut sekaligus heran, di mana Vanessa yang baru melihat fenomena langka itu pun perlahan mendekat ke arah portal tersebut. Namun saat jaraknya semakin dekat, tiba-tiba No! Vanessa! sesaat kemudian Vanessa pun kembali lagi. Namun saat itulah, Jeff mendesak Bob untuk mengakui siapa sebenarnya dirinya, di mana tak lama, dinosaurus itu pun muncul di belakang mereka yang membuat Bob seketika berusaha menjinakkannya. Beruntung, Madison dan yang lainnya datang tepat waktu, dan dengan kedekatan yang telah terjalin baik dengan Madison, dinosaurus itu berhasil terbujuk yang seketika itu langsung mengajaknya berlari menjauh dari rombongan Jeff yang diikuti Bob setelah berhasil mengelabui Jeff dan komplotannya. Look! There's another one! Jeff dan yang lainnya lalu berlari mengejar mereka. Namun tanpa diketahui, Wendy dan yang lainnya berhasil bersembunyi di sana beserta juga dinosaurus itu. Namun, dinosaurus itu justru mengejar Jeff dan krunya seolah tahu jika Jeff memiliki niat jahat. Mereka akhirnya berhasil menjerat Gopher dan mengikatnya pada sebuah pohon. Sementara itu, Ethan dan yang lainnya berusaha mencari Gopher yang hilang dari mereka di mana saat itu. Ethan berhasil mendeteksi sinyal pelacak Gopher dan langsung menghampirinya. This way. Saat mereka bertemu dengan Jeff, Bob meminta Jeff untuk melepaskan kembali dinosaurus itu ke habitatnya. Namun Jeff berusaha membujuk mereka demi kepentingan finansial, dan meski Bob terus memohon, Jeff tetap tak ingin melepaskannya. Please reconsider. I can't.
Setelah itu Bob pun menceritakan terkait sebuah rahasia yang telah ia tulis dalam sebuah buku tentang portal tersebut yang menjadi gerbang penghubung dunia manusia dan kehidupan dinosaurus, di mana saat ia berada di sana, seolah ia kembali ke masa lalu di zaman dinosaurus. Namun satu hal yang bertahun-tahun lamanya baru ia ketahui adalah, portal tersebut akan terbuka satu hari dalam 1 bulan di malam bulan purnama yang memungkinkan manusia dan dinosaurus bisa saling berpindah alam tanpa batasan, di mana hal itulah yang sekian lama ia rahasiakan demi keberlangsungan hidup dinosaurus, dan setelah menceritakan itu, mereka pun bergegas pulang. Esok harinya, Wendy yang libur kerja mendatangi kafe tempatnya bekerja yang saat itu ada Vanessa dan yang lainnya yang sedang mengkomersilkan dinosaurus yang mereka tangkap agar bisa meraup keuntungan berlipat. Bahkan Vanessa memiliki ide untuk membuat siaran berbayar di seluruh platform untuk mengadakan pertunjukan dinosaurus yang mereka yakini akan berhasil menarik perhatian seluruh orang di dunia, di mana hal itu didengar oleh Wendy yang terduduk dalam penyamaran. Come on, you guys. This is a huge opportunity. Oh my god, we could get it on pay-per-view. All the streaming networks. Come on, let's go back to the treehouse. Okay, yeah. Singkat cerita, keduanya pun sampai di rumah pohon dan menceritakan apa yang diketahui terkait rencana Jeff dan komplotannya tentang dinosaurus itu. Namun dari cerita Wendy itulah, Bob meyakini jika dinosaurus itu masih ada di sekitar sana. But that's great news. It means he's still here. We'll figure something out. Tiba di hari pertunjukan itu, Mason, Wendy dan yang lainnya pun telah mendapatkan tiket mereka. Namun, Mason meminta mereka untuk masuk terlebih dulu, sedangkan dia akan pergi mencari truk untuk membawa dinosaurus itu. Single file lines, no phones. Beberapa saat kemudian, para penonton sudah bersiap di kursi mereka masing-masing. Ethan yang memiliki kemampuan IT berusaha membuka kata sandi kandang yang mengurung dinosaurus itu, seiring dengan Vanessa yang sudah memasuki panggung untuk memberikan kata sambutan terkait pertunjukan langka yang belum pernah ada sebelumnya. Dan tak lama saat Ethan dan Madison sudah berada di kursinya, dinosaurus itu pun keluar untuk memulai pertunjukannya. Hampir semua penonton merasa ketakutan melihat hewan purba itu, namun tidak bagi Madison yang memiliki kedekatan khusus dengannya. Bahkan Madison pun menyanyikan sebuah lagu yang membuat dinosaurus itu tenang seolah menikmatinya. Suara merdu Madison membuat semua orang yang datang merasa kagum mendengarnya, di mana setelah itu Wendy pun berbicara pada semua orang yang datang untuk membantu mendesak Jeff selaku penyelenggara event untuk membebaskan dinosaurus itu ke alamnya. Karena meski ia dan sang ayah yang seorang wali kota telah salah dengan merahasiakan keberadaan gerbang ke dunia dinosaurus di tengah kota, ia meyakini bahwa tujuannya adalah untuk tetap melestarikan kehidupan dinosaurus di alamnya dari orang yang tak bertanggung jawab. So please, help me keep the secret. Pada akhirnya Jeff pun kini menyadari kesalahannya dengan mengeksploitasi dinosaurus demi kepentingan komersil, hingga ia pun bersedia menyerahkan kembali dinosaurus itu pada Wendy serta memecat Vanessa karena dianggap hanya mementingkan kepentingan sepihak. Namun lebih dari itu, perhatiannya kini tertuju pada suara merdu Madison dengan berniat untuk mengembangkan bakat bernyanyinya yang seketika Ethan pun langsung menjadi manajer dadakan untuk Madison. Hi, I'm Ethan, Madison's agent. Mason yang sudah siap dengan mobilnya lalu membawa dinosaurus itu disertai Wendy, Madison dan yang lainnya untuk kemudian melepaskan dinosaurus itu ke habitatnya selagi portal itu belum tertutup. Sampai di sana, mereka memberikan salam perpisahan pada dinosaurus itu. Namun rasa penasaran mereka akan kehidupan di dunia dinosaurus pun membuat Bob akhirnya mengizinkan mereka untuk memasuki kehidupan hewan purba di alamnya. Saat itulah, mereka bisa menyaksikan langsung seluruh spesies hewan purba itu di alam liar yang tak akan pernah terlupakan bagi Madison dan Ethan. Namun tiba-tiba,
Bob meminta mereka untuk segera pulang sebelum portal itu kembali tertutup. Sedangkan dia memilih untuk tetap di sana untuk bisa menghabiskan sisa hidupnya menjaga dan melestarikan kehidupan hewan purba itu dengan misi menghancurkan portal itu yang akan membuat gerbang itu tak bisa lagi terbuka untuk selamanya, di mana Bob berpikir. Itulah cara terbaik untuk tetap melestarikan populasi hewan purba di habitatnya, walau meski harus mengorbankan dirinya yang tak bisa kembali ke dunia manusia untuk selamanya. Let's go, kids. Pada akhirnya, para dinosaurus itu saling berusaha untuk menghancurkan sebuah batu kristal yang menjadi perantara terbukanya gerbang itu, seiring dengan kesedihan yang terlihat dari wajah mereka saat menyaksikan gerbang itu tertutup dan menghilang bersama Bob yang tetap tinggal di dunia dinosaurus. Selesai dengan itu, sebuah pemberitaan muncul terkait rasa kecewa para warga yang telah membayar mahal demi menyaksikan pertunjukan hewan purba itu. Namun meski sebagian dari mereka tak mempercayai keberadaan dinosaurus, ada pula yang meyakini jika dinosaurus itu pernah ada dan kini mereka menikmati bentuk fisiknya dalam bahan bakar kendaraan mereka dari fosil hewan prasejarah tersebut. Breathe on me? No. For News 8 Live, I'm Lacey Lett. Di akhir film, Vanessa yang telah dipecat dari pekerjaannya justru terlihat senang karena ternyata ia memiliki satu telur dinosaurus yang bisa membuatnya kaya raya. Di mana setelah itu,